Guys, ngeri banget ini guys. Negara Iran resmi makin kacau, makin chaos. Teman-teman tahu korban jiwa itu udah tembus lebih dari 12.000 manusia. Dan per detik ini targetnya itu 20.000 orang yang mati di mayoritas demonstran tentunya. Bertarung dengan siapa mereka? Dengan tentara Iran sendiri. Tapi permasalahannya kenapa banyak media-media internasional itu yang tutup mulut? Karena ternyata internet di Iran itu dimatikan guys. Ketika terjadi demo besar malam hari internet dimatikan, satelit-satelit ditutup semua dan disitulah diadakan pembantian massal. Baru di pagi-pagi hari, subuh-subuh orang jalan-jalan ke trotoar, ternyata di sepanjang jalan-jalan di Iran ada begitu banyak mayat bergelimpangan. Canggih nih metodenya nih. Jadi satelit ditutup, nggak bisa dilihat, terjadi pembunuhan massal, baru pagi-pagi ketahuan banyak orang yang mati. Ribuan orang, 12.000 orang mati dan akan terus bertambah guys. Nah yang jadi pertanyaan menarik adalah yang namanya demonstrasi massal itu butuh dorongan, butuh sponsorship. Sebetulnya siapa sih dalang dibalik semua ini? Udah tentulah Iran memang negara yang korup. Iran juga negara yang sadis sama rakyatnya sendiri, itu betul. Tapi Iran juga negara yang satu-satunya paling berani membela Palestina. Bahkan sampai berani menyerang Israel. Beda dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Jordan, Kuwait dan lain sebagainya lah. Yang bilang kita harus cinta Palestina, kita harus bela Palestina. Tapi satu butir peluru pun tidak ada mereka tembakan. So dari sini lu harusnya udah tahu lah. Sebetulnya yang bermain di sini siapa? Memang sekali lagi ya rejimnya Iran juga nggak bagus administrasi negaranya. Itu betul, itu fakta. Tapi yang paling penting, siapa dalang sesungguhnya semua ini? Kenapa timingnya betul-betul pas? Venezuela jatuh sesuai ramalan Benix dan setelah Venezuela target selanjutnya adalah Iran. Jadi betul-betul pas nih timingnya. Apa? Jangan-jangan di sini banyak agen-agen rahasia asing yang turut bermain. Lu penasaran gak sih agen rahasia mana yang bermain di sini? Karena kita ada datanya nih. Bahkan sampai selip lidah. Mereka gak sengaja mengakui mereka udah kirim ratusan agen mata-mata intelijen mereka untuk obrak-abrik Iran. Dan metode yang sama juga yang dipakai di Indonesia. So teman-teman kalau penasaran kita bahas lebih lanjut pelajaran dari tragedi berdarah Iran ini. Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman berdasarkan media ya, korannya Iran Internasional, ini koran berbahasa Inggris dari Iran, udah dinyatakan tuh resmi ada puluhan ribu korban jiwa yang mati. Jadi bukan 1 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang, no, puluhan ribu orang yang mati di sana dan mayoritas orang-orang yang mati itu dibunuh oleh Garda Revolusi Islam sendiri. Jadi Garda Revolusi Iran ini tentaranya mereka sendiri yang membantu rakyatnya sendiri. Ini sama kayak tragedi Tiananmen lah yang eranya Deng Xiaoping ya di Cina ya. Tapi berbeda guys dengan kejadian di Tiananmen Square yang ada di China. Kalau yang di Iran ini pembunuhannya betul-betul terorganisir. Bukan sporadis, bukan tidak terencana, tetapi betul-betul di-manage sedemikian rupa sehingga berjalan dengan sukses, lancar, tanpa hambatan. Bahkan mereka udah melakukan penyitaan terhadap satelit-satelitnya Starlink, internet dimatikan. Jadi udah betul-betul direncanakan untuk melakukan pembantaian massal ini. Dan berdasarkan informasi dari Departemen Pertahanannya Iran sendiri, ya kantor presiden Iran itu memang sudah menyetujui pembunuhan massal ini. Dan pembunuhan ini adalah perintah langsung dari pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dan dia betul-betul bukan cuma mengetahui loh, tapi juga udah disetujui oleh berbagai kementerian, pemimpin-pemimpin militer yang ada di Iran untuk menggunakan peluru hidup membantai orang-orang ini. Dan mayoritas orang-orang yang mati ya adalah Gen Z guys, orang-orang umurnya di bawah 30 tahun. Jadi nasib banget ya jadi Gen Z ya, udah hidupnya susah, ekonomi sulit, mereka mati paling banyak juga Gen Z di Iran nih. By the way, ketika lu baca media apapun itu ya, mau di Indonesia maupun Iran, lu juga harus kritis guys. Jadi Iran Internasional itu memang koran resmi oposisi di Iran. Dan faktanya memang koran-koran di Iran jauh sebelum terjadi demonstrasi ini udah banyak disusupi oleh agen-agen asing. Dalam hal ini Barat. Dan Barat maksud gue di sini bukan cuma Amerika Serikat. George Soros juga bermain di sana. USAID juga bermain di sana. Jadi termasuk juga media Iran Internasional yang tadi lu baca ya, memang wajib dia manas-manasin dunia internasional. Namanya juga oposisi, pengen berkuasa, pengen menggulingkan pemerintahan resmi yang lagi bertahta. Tapi kalau teman-teman lihat lebih dalam ya, Iran Internasional ini adalah media khusus oposisi yang sangat anti rejim dan memiliki keterlibatan langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Loh kok bisa? Simpel aja, kita punya data dari Kementerian Dalam Negerinya Amerika Serikat. Sekarang kan ada undang-undang baru di Amerika Serikat yang namanya FOIA, Freedom of Information Act. Jadi undang-undang tentang kebebasan informasi yang menyatakan bahwa
bos Pemret Iran Internasional yang namanya Mahmoud Enayat itu ternyata pernah menerima duit dari pemerintah Amerika Serikat dan memang dibayar secara khusus oleh Amerika Serikat untuk membeberkan disinformasi di Iran, spesifik di negaranya. Bahkan Enayat ini guys, pemimpin redaksinya Iran Internasional itu terbukti sampai dia bela-belain bikin yayasan loh. Dan yayasan yang dibuat oleh Enayat, Pemretnya Iran Internasional, ya udah terbukti memang pernah menerima dana dari USAID, US Agency for International Development. Jumlahnya gak main-main, 33 miliar alias sekitar 2 juta dolar. Jadi dari sini lu bisa tahu ya, memang yang namanya asing itu ya dengan segala cara mereka akan lakukan hal-hal yang perlu, kalau perlu ciptakan pembunuhan-pembunuhan, disinformasi massal, terbitkan hoax-hoax, beli media-media lokal, bikin yayasan-yayasan buat bikin demonstrasi, LSM, cap kaki 5 dan lain sebagainya untuk mengobrak-abrik negara yang mau dihancurkan oleh CIA, Amerika Serikat and the gang. Dan ini metode yang normal mereka lakukan guys. Cuman bedanya kalau dulu itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi loh. Penggulingan presiden, ganti rejim, demonstrasi palsu. Kalau zaman dulu itu sembunyi-sembunyi. Kalau perlu sampai bikin bom-bom Bali lah, bom apalah. Yang bermain intelijen semua. Tapi zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang semua dilakukan secara terang-terangan guys. Bahkan sekarang Presiden Amerika Serikat Donald Trump aja secara terbuka udah menyerukan buat menggulingkan rezim di Iran. Jadi bukan main belakang lagi nih guys, ini udah main belakang iya tetap, tapi dobrak pintu di depan juga dilakukan, jeger, selesai. Dan Donald Trump udah berkali-kali memberi sinyal bahwa Barat wajib menyerang Iran. Dan dia bahkan sampai memprovokasi demonstran-demonstran di Iran untuk melawan pemerintahan mereka sendiri. Untuk merebut pemerintahan mereka sendiri. Dan kalau lu lihat tweetnya Donald Trump, dia sampai bilang orang-orang yang demonstrasi itu adalah pahlawan bangsa, patriot. Lu harus keep processing kata dia. Take over your institution. Ambil alih institusi-institusi lembaga-lembaga pemerintah lu. Catat nama orang-orang yang membunuh di sana. Mereka bakal bayar harga yang sangat mahal. They will pay a big price. Presiden Donald Trump bilang dia sudah membatalkan meeting-meeting dengan pejabat Iranian, pejabat-pejabat Iran. Kecuali mereka menghentikan pembunuhan terhadap demonstran itu. Dan yang paling menarik, nah ini yang paling menarik guys. Dia bilang apa? Help is on its way. Artinya Donald Trump udah bilang, gue lagi kirimin pasukan pembom teror kalian buat bantuin kalian semua di situ, termasuk agen-agen CIA seperti yang di Indonesia yang sekarang udah pindah jadi karyawan Bill Gates. Terus dia bilang apa lagi? Dia bilang MIGA, Make Iran Great Again. Tadi gue bilang apa ini maksudnya Make Indonesia Great Again ya? Tapi sepertinya maksud Donald Trump adalah Make Iran Great Again. Jadi dari sini udah bisa bilang bahwa Donald Trump tahu ada demonstrasi di sana dan dia mendukung ada demonstrasi di sana dan dia mendukung ada penggulingan pemerintah, kudeta apapun segala bentuknya. Dan yang paling penting adalah dia akan mengerahkan kekuatan senjata ke Iran. Dan tentu saja ya kata-kata motivasi dari Donald Trump ini ya langsung dicontoh sama negara-negara lain yang memang pengen Iran itu terus hancur, kacau, demonstrasi di mana-mana. Tentu lu udah tahu dong, sahabat baiknya Iran yang namanya Israel langsung bereaksi. Agen intelijen nomor 1 di Israel yang namanya Mossad langsung membuat pernyataan dalam bahasa Farsi, dalam bahasa Persia di Iran. Mereka punya account X khusus buat Mossad melakukan disinformasi di Iran. Lu lihat tweetnya apa? Jadi Mossad di Iran itu sampai bilang, ayo kita sama-sama turun ke jalan. Waktunya sudah tiba. Kami bersama kalian semua. Bukan cuma dari jauh, dari Yerusalem. Tapi kita bersama kamu di lapangan, di jalan-jalan. Ngeri gak guys? Mossad, lembaga intelijen paling mengerikan di dunia ini, sudah membuat pernyataan bahwa apa? Lu semua turunlah segera di demo itu. Jangan takut, jangan khawatir. Gua juga turun di situ bersama kalian. Jadi artinya apa? Banyak agen-agen intelijen Mossad apalagi CIA yang juga melakukan aktivitas agitasi, provokasi, pembakaran, demonstrasi supaya negara makin kacau. Dan ini fakta yang gak bisa dibantah. Meskipun tweetnya sudah di-delete, tapi kita ada, lu bisa lihat di layar kaca. Resmi, ini media sosial resmi agen intelijen mata-mata Israel, Mossad guys. Sadis ya, lu bisa bayangin gak kalau di Indonesia? Di Iran aja mereka turunin agen mata-mata lo. Menurut lu di Indonesia ada gak sih intelijen Mossad? Jadi lu jangan heran kalau banyak demo-demo palsu di Indonesia, demo-demo cap kaki 5. Itu semua ada sponsornya. Gak ada yang namanya demo gratis guys. Gak ada. Dan Israel juga gak malu-malu mengakui itu. Bahkan menteri-menteri di Israel, contohnya nih, Menteri Amichai Eliyahu.
dia udah bilang bahwa detik ini memang ada banyak mata-mata Israel yang beraksi di Iran. Ini bukan Benix yang bilang, tapi Menteri Israel udah mengaku itu. Bahkan dia keselip lidah ketika lagi interview di radio. Eliyahu, Menteri Israel ini bilang, dari sejak serangan rudal mereka ke Iran tahun lalu, udah banyak agen mata-matanya Mossad yang ada di wilayah Iran. Dan mereka tahu dan sudah mempersiapkan demonstrasi ini. Dan ikut campurnya ya, Israel ya, agen-agen asing dalam demonstrasi di Iran ini langsung dikonfirmasi kebenarannya. Bukan cuma dari menteri-menteri di Israel, tapi kita juga mencatat ini juga diverifikasi oleh intelijen Turki. Jadi Menteri Luar Negara Turki itu juga udah bilang, guys, kemarin kita bikin video khusus spesial tentang masa depan batubara di tahun 2026. Teman-teman penasaran gak gimana kalau masa depan sektor yang lain? Apalagi kemarin Venezuela habis diculik presidennya. Harga minyak dunia akan seperti apa? Termasuk harga emas, harga silver yang tahun ini aja udah meroket lebih dari 100% dalam 1 tahun terakhir. Kita belum bicara soal sektor lain seperti pariwisata, sektor perbankan, sektor pertambangan. Apalagi kita sudah memasuki era di mana faktor geopolitik menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun strategi ekonomi kalian. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha, orang-orang di pemerintahan, duta besar sekalipun sampai akademisi dan investor yang ada di Indonesia, lu penasaran gak sih gimana sudut pandang Benix tentang outlook ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Kalau lu penasaran, yuk segera join di acara spesial Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro hari Sabtu tanggal 24 Januari jam 2 siang. Segera daftarkan dirimu sekarang juga kalau yang mau ikutan acara spesial Benix Economic Outlook 2026, kursinya terbatas. Segera daftarkan dirimu melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau scan kode QR Code yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu di Benix Economic Outlook 2026 hanya di Titan Center Bintaro. Jadi Menteri Luar Negara Turki itu juga udah bilang, biang kerok demonstrasi di Iran, ya Israel. Maka jangan heran, ini pun sampai di quote sama Jerusalem Post. Kaget Israel guys, kok bisa ketahuan ya pergerakan intelijen mereka sama Turki. Menteri Hakan Fidan dari Turki itu udah bilang secara gamblang bahwa Israel secara aktif dan sengaja bekerja untuk merusak Iran dari dalam. Termasuk diantaranya menciptakan kondisi ekonomi yang sulit, menciptakan krisis moneter untuk melemahkan rejim yang ada di Iran. Dan agen-agen Mossad di lapangan itu nggak sembunyi-sembunyi lagi, nggak malu-malu lagi. Mereka sudah beraksi secara terbuka. Bahkan mereka secara aktif di lapangan nih memprovokasi rakyat Iran untuk bangkit, berdiri, melawan, merusak, memberontak pemerintahan resmi Iran. Bukan cuma di lapangan, tapi juga secara aktif menggunakan internet dan Twitter, sosial media lain. Menarik ini guys. Jadi agen intelijen lu jangan kaget ya. Termasuk di Indonesia. Lu udah tau lah ya. Di Indonesia ada begitu banyak YouTuber, influencer, Instagram, TikTokers. Itu semua anjing-anjing peliharaan CIA. Peliharaan Mossad. Gak usah ngibul lah. Udahlah. Semua udah tahu kita juga. Yang jadi pertanyaan gini. Ketika terjadi operasi bisnis seperti demonstrasi hari ini. Itu kan bisnis besar ya buat intelijen. Pertanyaannya sebetulnya mereka udah ada di sana dari kapan? Merancang itu. Sama seperti demonstrasi besar di Indonesia yang kemarin 2025. Menurut lu itu udah dirancang sejak kapan? Apa iya cuma 1-2 agennya di sini? Lu pernah penasaran gak sih? Karena biayanya sekitar 400 juta dolar tuh buat bikin demonstrasi tahun 2025 di Jakarta kemarin. Yang jadi pertanyaan, budget demonstrasi tahun 2026 seperti apa? Dan udah berapa banyak sih agen-agen asing yang beroperasi di Jakarta hari ini? Mengagitasi, dan bukan cuma di Jakarta, mereka udah masuk ke daerah, bernegosiasi langsung dengan kepala daerah, bupati, gubernur yang ada di Indonesia buat melakukan pengkhianatan guys. Kenapa? Karena teman-teman tahu, jauh sebelum demo besar ini berlangsung di Iran, sudah ada lebih dari 100 agen Mossad Israel yang datang ke Iran. Mereka datang, ada yang pakai paspor Mesir, paspor Indonesia bahkan, paspor Afghanistan, paspor Jepang, paspor Cina, paspor Turki, tentu bukan pakai paspor Israel, dan mereka datang ke Iran. Ratusan orang mata-mata asing beroperasi di Iran jauh sebelum terjadi demonstrasi ini. Dan ini terbukti, lu bisa baca di The Times of Israel, lihat di layar kaca. Ya mereka mengakui, Mossad pun akhirnya karena udah kegap, ketahuan mereka,
Ya akhirnya dia mengakui mereka sudah menempatkan lebih dari 100 mata-mata asing di Iran. Makanya mereka tahu secara persis jenderal Iran ini nginep di hotel mana, lantai berapa, kamar berapa, anaknya pacaran sama siapa, rumahnya di mana, kuliahnya apa. Super spesifik mereka udah tahu karena mereka udah beroperasi di sana. Dan yang menarik lagi, kalau lu lihat ya namanya agen Mossad, agen asing itu kan gak goblok ya. Mereka pinter. Dan mereka tahu gimana cara memprovokasi cara efektif, yaitu sama seperti di Indonesia. Agitasi yang paling gampang di Indonesia selain faktor agama itu adalah faktor ekonomi. Jadi skenario sama seperti di Indonesia. Ketika suatu negara mengalami kesulitan ekonomi, kolaps itu negara. Gampang rakyat diprovokasi. Jadi zaman-zaman Indonesia kalau masih ingat di tahun 1998 itu kurs $1, namanya dolar yang punya kan Amerika Serikat, dia bisa setel. Kurs $1 itu paling cuma 2.300-an di bulan Juni tahun 1997. Tapi kemudian dimanipulasi dolar sampai kemudian $1 itu nilainya lebih dari 16.800. Lu bayangin dari 2000-an ke 16.800. Wis, naiknya 800% guys. Ekstrim gak? Nah hal yang sama, metode yang sama, ini udah sesuai buku panduan Mossad sama CIA, udah 11-12 lah. Pengen hancurin negara-negara kayak kita lah. Apa yang dia lakukan, teman-teman tahu, ini makanya penting ya, lu mengerti makroekonomi itu wajib ya rakyat Indonesia. Penting, jadi lu tahu, oh gue lagi diadu domba nih sama asing nih. Kenapa? Karena yang terjadi di Iran juga sama metodenya dengan Indonesia 1998. Jadi teman-teman tahu gak nih misterinya yang luar biasa Yahud nih. Amerika ini hebat banget ya. George Soros ini gue ucapin jempol luar biasa lah. Lu tahu di bulan Desember 2025 nilai tukar $1 itu 42.000 rial guys. Desember 2025 42.000 rial $1. Selisih 1 bulan Januari 2026 $1 udah 1,4 juta rial. Kan gak masuk akal. Naik 8 kali lipat guys. Naik 800% sama kayak yang di Indonesia. Gila ini betul-betul settingan. Gimana ceritanya nilai dolar itu bisa signifikan naik secepat itu guys. Dalam hitungan hari loh. Dalam hitungan hari dari $1 42.000 rial dalam hitungan hari menjadi $1 1,4 juta rial. Jadi udah pasti ini engineering. Inilah makanya wajib kita bebas dari US dollar guys. Dan keganasan Amerika Serikat bukan cuma berhenti sampai di situ guys. Dia udah berhasil membunuh puluhan ribu orang di situ. Udah berhasil menghancurkan ekonomi negara itu pakai metode 98, ternyata pakai ilmu klasik juga. Dan sedihnya nih, ini bakal diperparah karena Donald Trump bakal memberikan serangan baru nih. Apa? Fresh from the oven. Dia juga bisa jadi, dia juga bakal mengenakan ekstra tarif 25%. Donald Trump udah nge-tweet seperti ini guys. Semua negara yang berbisnis dengan Iran mulai detik ini harus bayar ekstra tarif 25% kalau mereka berbisnis dengan Amerika Serikat. Perintah ini sudah final. Jadi dari situ lu udah bisa lihat ya, kalau lu berbisnis dengan Iran, siap-siap lu bakal kena ekstra tarif 25%. Dan ini termasuk Indonesia loh. Karena Indonesia juga ada ekspor impor sama Iran. Jadi teman-teman lu siap ya. Ternyata peristiwa yang terjadi di Iran bisa jadi merembet ke Indonesia. Dan sebetulnya inceran Donald Trump itu siapa sih? Apa iya Indonesia? Enggak. Negara yang paling banyak berbisnis dengan Iran tentunya. Lu udah tau lah golnya siapa yang diserang. Ketika dia ngincer Venezuela, yang diserang siapa? Emang Venezuela? Enggak. Dan sekarang ketika dia mengincar Iran, menurut lu yang dia serang Iran? Sudah tentu tidak. Kenapa? Karena ketika Iran diserang, lu tahu siapa yang panik? Ternyata yang panik Xi Jinping dong. Jadi teman-teman udah tahu ya, Xi Jinping udah resmi bikin pernyataan ketika Iran terjadi demo, dia udah bisa lihat ini demo-demo busuk, demo-demo bayaran, dan dia udah tahu maksudnya adalah Cina. Makanya begitu terjadi demonstrasi massal di Iran, apa yang terjadi? Kedutaan besar Cina di Washington langsung bikin pernyataan. Dia bilang Beijing bakal mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga hak-hak Beijing. Dan dia kasih peringatan juga ke Donald Trump lewat X. Jadi memang ini kita udah masuk di era yang sangat-sangat konyol dan kocak guys. Kalau zaman dulu kan mereka itu beraksi di belakang layar, agen-agen diplomatik itu ya. Sekarang orang bikin ancaman aja pakai Twitter. Mau ngebunuh orang pakai Twitter, mau ngebunuh negara orang pakai Twitter, mau berdamai pakai Twitter. Itulah era sosial media detik ini guys. Begitupun Cina, juru bicara kedutaan besar Cina, Liu Pengyu, itu sampai bilang gini, gak ada gunanya kita ini perang tarif, perang dagang. Soalnya itu cuma akan merugikan semua pihak. Menggunakan kekerasan, menggunakan tekanan, pemaksaan yang gak bakal bisa menyelesaikan masalah. Karena ujung-ujung yang namanya proteksionisme bakal merugikan kepentingan semua pihak. Dari sini mereka sendiri udah lihat, it's not about Iran guys. It's not about Venezuela guys. This is about China. Mereka udah ngerti kode-kodenya Donald Trump. Kenapa mereka ngerti kode-kode itu? Teman-teman kan udah bilang, minyak Venezuela itu bukan minyak biasa.
Bukan minyak shale oil, bukan minyak yang bisa jadi Pertamax turbo, no. Minyak dari Venezuela itu adalah heavy crude oil. Minyak berat yang sangat penting untuk industri, perang dunia, bikin solar, bikin petrochemical. Dan supplier di dunia sangat sedikit yang punya minyak itu. Even Amerika Serikat produksi minyaknya tertinggi di dunia detik ini. Itu bukan heavy crude, itu light, super light bahkan. Sangat-sangat cair. Arab Saudi, banyak minyak yang iya, tapi itu juga bukan heavy crude. Itu middle crude, jadi kelas menengah, nggak cair. Yang betul-betul heavy crude, kualitas bagus, ada di Kanada tapi sekutunya Amerika, ada di Rusia, ada di Iran dan ada Venezuela. Ya detik ini lu udah tau lah artinya Cina, kalau mau industrinya maju, harga energi harus murah. Impor energi dari mana? Ada 3, ada Rusia, Iran dan Venezuela. Keran heavy crude dari Venezuela udah ditutup nih, stop. Next, siapa? Tentu Iran. Dan makanya Cina jerit-jerit. Kenapa? Karena ini udah asli bukti bahwa yang diserang Donald Trump bukan Iran, tetapi Cina. Karena ternyata teman-teman tahu GDP Iran itu 2000-an triliun guys. 2000-an triliun, 25% ya disumbangkan dari sektor minyak bumi. Jadi hampir 1/4 nyawa Iran itu dari minyak bumi mereka, heavy crude itu. Dan lu tahu sama seperti Venezuela, mayoritas minyak produksi Iran 80% yang beli adalah Cina guys. Jadi yang diserang sama Donald Trump itu Cina. Dari sini lu udah tahu ya kenapa penting banget Iran hubungannya dengan Venezuela. Iran sama-sama seperti Venezuela, mayoritas minyak mereka berangkat untuk industri-industri pabrik-pabrik yang ada di Cina. Donald Trump kesel dong karena dia hobinya perang dagang guys. Artinya dari sini lu bisa lihat ya bahwa kontribusi Cina terhadap GDP Iran itu sangat signifikan. Bahkan kalau di total ya tentu aja dia ada kontribusi ngasih utang, bangun jalan, bukan cuma beli minyak bumi tapi ada begitu banyak transaksi antara Iran dan Cina sampai 20%, 1/5 GDP Iran itu berasal dari Cina guys. Dan inilah kenapa guys penting ya buat negara-negara seperti Indonesia untuk segera mencapai swasembada energi. Jangan sampai kita kayak Venezuela sama Iran. Teman-teman tahu Venezuela GDP-nya berapa? 1.300 triliun. Tapi 33% berasal dari sumber daya alam minyak. Iran 2.100 triliun. Tapi 25% berasal dari minyak. Artinya mereka itu memang punya nyawa di situ. Suatu ketika ada negara-negara yang tidak suka sama mereka, tinggal dimatikan satu bisnis itu langsung kolaps negaranya. Bayangkan kalau Indonesia punya posisi yang sama, apakah kita bisa survive? Untungnya Indonesia memang berkali-kali kita itu dibohongin ya, Indonesia negara kaya raya banyak sumber daya alam. Nggak ada hoax. Kenapa? Negara seperti Arab Saudi rakyatnya kaya dari sumber daya alam. Iya, dari minyak. Betul. Kontribusi minyak terhadap perekonomian Arab Saudi itu sampai 25%. Jadi sama seperti Iran. Mereka mengandalkan sumber daya alam. Apalagi lu mau bilang Rusia sumber dayanya alamnya banyak, betul, oil and gas kontribusinya berapa? Sumber daya alam terhadap perekonomian Rusia sampai 18%, jadi hampir 1/5 perekonomian mereka nyawanya dari sumber daya alam. Nah Indonesia berkali-kali dibilang kita kaya raya, ada berlian, permata, minyak, gas, nikel, batu bara, sawit dan lain sebagainya. Tapi lu tau gak faktanya, jujur-jujuran Indonesia bukan negara kaya. Faktanya sumber daya alam di Indonesia hanya berkontribusi sekitar 5-6% loh terhadap GDP Indonesia. Karena apa? Indonesia sebetulnya gak kaya raya. Arab Saudi kaya raya, betul. Memang minyak bumi itu komoditas yang sangat berharga. Ya lu bayangin aja lah, lu ngomong Indonesia kaya raya banyak batu bara. Iya, berapa sih banyak batu bara kita? Lu hitunglah sebelum dirubah nih RKAB, katakan bikin 600 juta batu bara, 600 juta ton batu bara kita ekspor ke luar negeri. Kalau harga batu bara $100 lah karena gue baik ya. 600 juta dikali $100 itu cuma 60 miliar dolar penghasilan kita dari batu bara. Duit gede? Enggak. Lu kira 60 miliar dolar gede? Enggak. Lu bandingkan dengan minyak Arab Saudi. Ini bener negara kaya sumber daya alam. Kenapa? Produksi minyak Arab Saudi hari ini itu 10 juta barel per hari guys. 10 juta barel. Kalau harga minyak $100 aja berarti mereka dapat duit $1 billion per day. 1 miliar dolar per hari. Kalau lu kali 365 hari, berarti penghasilan mereka itu 3,6 triliun dolar setahun dari minyak doang. 3,6 triliun. Indonesia berapa tadi dari batu bara? Cuman 60 miliar dolar. 60 miliar dolar lu bandingkan dengan 3,6 triliun dolar udah bumi dan langit. Makanya lu jangan manja jadi orang Indonesia. Banyak yang bilang kita kaya sumber daya alam. Enggak. Pakai fakta, pakai data. Udahlah, itu fakta.
Jadi kita nggak bisa manja guys, buat teman-teman lu nggak bisa mengandalkan sumber daya alam Indonesia. Memang kita banyak sumber daya alam, banyak tapi tidak sebanyak itu. Makanya lu jangan manja terbawa doktrin-doktrin palsu. Soalnya Indonesia ini canggih banget, kaya banget alamnya. Enggak, faktanya enggak guys. Jadi sisi positifnya apa ya? Sisi positifnya ya Indonesia nggak terlalu bergantung ternyata terhadap sumber daya alam. Enggak. Tapi kenapa penting buat kita bahas ini guys hari ini? Karena ternyata apa yang terjadi di Iran bakal mempengaruhi kantong lu di rumah, duit lu bakal hancur lebur guys. Kenapa? Teman-teman tahu gak sih negara Indonesia ini hobinya apa? Memperkaya mafia-mafia minyak di Singapura. Kita impor dari mereka. Memperkaya raja-raja Arab. Kita impor minyak dari Arab Saudi. Teman-teman tahu gak? Ketika terjadi blokade total terhadap Venezuela dan Iran, apa yang terjadi? Harga minyak dunia bisa naik. Dan harga minyak dunia itu bisa naik sampai 20%. Lu tahu gak? Kalau harga minyak dunia naik sampai 20%, artinya negara Indonesia harus membayar lebih mahal terhadap minyak-minyak yang kita impor. Sementara rakyat Indonesia kalau beli minyak maunya harga mahal atau murah? Maunya harga murah, makanya disubsidi sama negara. Nah teman-teman akan menjadi saksi di tahun 2026 ada menteri di Indonesia yang salah ambil keputusan. Karena dia mau menghentikan subsidi insentif mobil listrik. Akibatnya apa? Teman-teman bakal jadi saksi. Indonesia bakal mengalami kerugian ratusan triliun di tahun 2026 karena harus memberikan subsidi BBM yang lebih mahal dibandingkan seharusnya. Kenapa? Karena menurut Benix, harga minyak dunia itu bisa naik sampai 20% di tahun 2026 ini. Dan kalau harga minyak dunia naik sampai 20%, artinya apa? Subsidi BBM Indonesia bakal membengkak. Kalau diperkirakan ya defisit kita itu sekitar 689 triliun di tahun 2026. Itu kan dengan proyeksi harga minyak dunia di $70. Tapi kalau naik 20% berarti kan nambah $14 menjadi berapa? $84. Dan kalau harga minyak dunia naik sesuai dengan skenario Benix, lo tahu defisit kita bakal naik dari 689 triliun naik menjadi 730 triliun. Gila nggak? 730 triliun. Dan ini akan makin parah ketika apa? Indonesia menghentikan subsidi mobil listrik. Artinya akan makin banyak bensin-bensin yang harus dibakar. Akan makin banyak mobil-mobil pengkhianat bangsa yang bergerak untuk memperkaya kaisar Jepang dan mafia minyak di Singapura. Ngeri ini guys. So teman-teman lihat nih. Ruang fiskal pemerintah akan makin berat karena subsidi BBM membengkak guys. Ngeri loh. Jadi teman-teman gak bisa tutup mata loh dengan kejadian di Venezuela, dengan kejadian di Iran. Ujung-ujungnya apa? Lu bakal makin susah, makin cekak. Apalagi kalau menteri lu bego. Itu tuh, si bego itu yang ngilangin subsidi insentif mobil listrik. Kenapa? Karena konsekuensinya subsidi BBM gua garansi membengkak. Nah pertanyaan nih buat teman-teman ya, menurut lu setuju gak dengan skenario Benix bahwa harga minyak dunia bakal makin naik tinggi karena peristiwa ini dan ujung-ujungnya subsidi BBM membengkak dan negara kita makin kekeringan duit? Lu setuju gak dengan itu? Atau lu ada analisis lain? Dan yang kedua, kira-kira apa lagi yang bakal dilakukan Donald Trump untuk menghancurkan Iran nih? Karena ternyata per hari ini Iran sudah menyatakan dirinya akan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Arab Saudi, yang ada di Israel, yang ada di Bahrain, yang ada di Kuwait, yang ada di Jordan, negara-negara Arab yang selama ini tunduk pada Amerika Serikat. Kalau Amerika benar-benar melakukan invasi, Iran siap meluluh lantakan raja-raja Arab itu, pengkhianat bangsa itu. Dan menurutmu ada lagi gak sih negara yang sebetulnya berbisnis sedemikian intens dengan Cina sehingga layak untuk dihancurkan seperti Venezuela dan Iran? Menurut lu Indonesia masuk gak dalam daftarnya Donald Trump? Karena yang diincar Donald Trump adalah negara-negara yang berbisnis dengan China. So apa nih menurut lu yang harus dilakukan pemerintahan Indonesia supaya kita tidak bernasib sama dengan Iran dan Venezuela? Dan menurut lu negara Indonesia ada gak sih di dalam daftarnya Donald Trump? Lu penasaran gak sih kalau kita bahas lebih lanjut? Posisi Indonesia di mata Donald Trump seperti apa dan strategi apa nih yang harus diambil pemerintah supaya kita bisa selamat dari gempuran intelijen dan adu domba nih agen-agen CIA dan Mossad? Segera like video ini guys. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam akan kita bikin video khusus membahas tuntas tentang posisi Indonesia di mata Donald Trump. Oke guys, semoga video kita bermanfaat. Segera like and subscribe channel Benix. Share video kita sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.